prefix memprogram tetap ditulis memprogram, walaupun ada aturan Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan penulisan huruf konsonan, yang mana pada pertemuan kali ini kesalahan penulisan huruf konsonan ini merupakan bagian dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Mas Yusril Isha Mahendra di dalam skripsinya mengenai analisis kesalahan ejaan. Di dalam kesalahan penulisan ejaan ini ada beberapa materi yang nanti akan bersambung terus menerus, akan kita cek satu persatu, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kesalahan penulisan huruf konsonan. Huruf konsonan ini baru huruf konsonan ya Mas ya. Masih banyak sekali mengenai kesalahan-kesalahan yang nanti akan dibahas. Tapi di dalam pertemuan kali ini kita fokus di dalam kesalahan penulisan huruf konsonan. Nah, silakan Mas Yusril di sini akan menjelaskan mengenai kesalahan penulisan huruf konsonan seperti apa yang sering ditemukan atau sudah ditemukannya di dalam penulisan kesalahan di skripsi tentunya di sini. Silakan Mas Yusril. Untuk selanjutnya adalah kesalahan penulisan huruf konsonan. Huruf konsonan itu adalah huruf yang selain A, I, U, E, O. Nah, itu dinamakan huruf konsonan. Misal huruf B, huruf C, dan lain sebagainya. Untuk huruf konsonan sebagai peta persebaran saya, bahwa huruf konsonan itu kesalahannya berjumlah 43 kesalahan. 43 kesalahan. 43 kesalahan yang mana dalam penulisan huruf konsonan ini lebih juga dipengaruhi oleh kata baku tidak baku juga. Terus adanya pengurangan kata dan juga ada penambahan kata yang terjadi dalam huruf konsonan. Misal kita contohkan, ini juga masih kata yang awam, zaman. Nah, zaman itu yang baku zaman pakai Z itu. Bukan J tapi Z ya. Z. Oke, ini sudah masuk ke konsonan ya. Konsonan. Oke, silakan. Nah, itu juga awam sekali. Terus ini ada kata lagi otomatik. Nah, yang betul itu otomatis. Nah, itu kalau otomatik pakai K, itu konsonannya huruf K itu salah. Yang betul adalah otomatis pakai huruf S. Itu adalah salah satu sampel. Terus ini juga, ini masih awam, untuk orang awam juga ini, untuk huruf konsonan, manajemen. Nah, itu biasanya ditulis manajemen pakai G, Pak. Yang betul pakai J. Yang benar Pakai seperti J, apa? manajemen. Apa namanya? MANAJEMEN. Manajemen, bukan manajemen ya Mas? Bukan, Pak. Bukan manajemen, manajemen. Manajemen ya, Ya, bukan tapi, manajemen ya. Tapi di sini tulisannya memakai huruf G, bukan Ya. huruf J. Berarti yang benar manajemen ya. Ya, manajemen. Bukan manajemen ya Mas Bukan. ya. Oke. Untuk yang selanjutnya, relevan itu pakai V bukan F. Biasanya relevan. Relevan itu Fan pakai F ya. yang betul pakai V. Yang salah, yang salah pakai F, yang betul pakai V. Oke. Relevan. Iya, ini sangat penting sekali. Itu biasanya banyak digunakan untuk karya ilmiah mahasiswa. Penelitian yang relevan. Relevan, oke. Terus yang untuk selanjutnya, ini ada kata ini masuk ke afiksasi juga, memogram. Nah, harusnya itu ada memprogram. Memogram. Nah, memogram di sini ditulis memogram, padahal kata dasarnya itu program. Iya. Nah, kalau ada imbuhan imbuhan awal namanya prefix, memprogram tetap ditulis
memprogram. Walaupun ada aturan bahwa dalam penulisan kata imbuhan kalau ketemu huruf K, T, S, dan P itu harus meluluh. Tetapi untuk memprogram kenapa kok tidak meluluh? Karena setelah huruf konsonan P, nah itu ada huruf R. Sama seperti memproses, bukan memproses. Seperti itu, Pak. Oke. Gitu. Terus ada ini apa namanya, pengurangan kata. Nah, contohnya menggunakan, versinya G-nya 2, ini 1 saja gitu. Menggunakan. Menggunakan di sini ditulis menggunakan. Menggunakan. Ini kesalahan, kurang G. kekurangan ya. Ya, kekurangan kurang huruf menggunakan G. huruf konsonan. Ya, huruf konsonan G, Pak. Ini juga ada apa namanya, pengurangan juga. Misal kata ditembakkan, itu yang di sampel saya ditulis itu ditembakkan, harusnya ditembakkan, kata dasarnya tembak. K-nya kurang 1. Ya, K-nya kurang 1, Pak. Nah, itu contohnya. Sini lagi misal kata lebih banyak itu sih, Pak, kurang katanya. Kurang hurufnya ya. Kurang hurufnya, huruf konsonan itu ya. Huruf Ada lagi konsonan. nggak, Mas? Ini misal kata lainnya, di situ kurang N, harusnya N-nya 2, lainnya. Situ cuma 1, lainnya. Ini karena kebiasaan demikian kan ya. Ini karena kebiasaan. Nah, kurang. Ini juga ada menggunting, harusnya ditulis mengunting. Itu apa, karena ada mungkin imbuannya itu, Pak, imbuan Imbuhan ya. Oke. Ada kata, harusnya ada kata dasarnya juga. Terus ini juga ada pengurangan juga, sehingga, harusnya G-nya 2, ini tulis sehingga. Ini juga ada zaman tadi sudah. Seperti itu sih, Pak, lebih kurang kata konsonannya. Ada lagi, Mas. Ini harus detail, Mas. Gitu. Satu persatu. Contohnya tadi ada 42 atau 46? 43. Tampilkan semuanya, Mas. 43. Agar semakin cerah. Nah, ini data nomor 21, ya, skripsi nomor 2. Ini ada kata ini juga apa namanya, awam juga. Awam itu biasanya konstruksi. Padahal yang betul ada S-nya, konstruksi. Konstruksi masih salah. Masih salah, yang betul ada S-nya, konstruksi. Kurang konsonan S ya. Ya, kurang konsonan S. Bagi orang awam kan konstruksi itu, Pak. Oke. Konstruksi. Ada lagi? Ada lagi, ini juga kurang huruf sih, Pak. Penggores harusnya. Ya, ini yang ditulis pengores, kurang G. Terus ini juga apa namanya? Di sini malah penambahan S, Pak. Apa, Mas? Khususnya, harusnya kan S-nya saja. Iya. Satu saja, khususnya. Tuh, terus ada lagi di sini itu, Pak, apa ditulis continue, ada NY. Yang continue. NY ya. NY, yang betul continue, tidak ada NY-nya, yang Continue. Bukan continue ya. continue. Continue ya. KONTINYU, continue, yang betul continue. Continue ya, tanpa ada Y, Mas ya. Ya, yang betul. Oke. Itu, Pak. Terus apa namanya? Ini juga kurang huruf konsonan juga. Misal kata terputus, di sini cuma ditulis terputus, kurang R. Tuh, terus ada sini malah penambahan G, Pak. Yang mana? Ini nih, tegak, G-nya 2. Tegak. Harusnya kan 1. Memang harus tegak. Tegak. Tapi tidak perlu ada G G-nya 2. 2 kali. Jangan. Ya. Terus sini ada kata apa ini? Terakhir. Nah, terakhir itu tidak ada K-nya, kurang K, harusnya terakhir. Ada K-nya. Itu. Terus sini juga apa? Tadi bahasa masalah afiksasi juga, sini tulis harusnya penggerindaan. Ini tulis pengerindaan, kurang G.
Yang satu itu dalam afiksasi. Terus ini ada kata pengecatan. Dalam kata pengecatan T-nya 2, harusnya 1 saja. Pengecatan tambahan AN, imbuhan awal dan di akhir, namanya konfig ya, konfig namanya. Terus lebih banyak sini Pak. Terus ini ada lagi kata teknik. Nah, ditulis Teknik. harusnya teknik pakai K, sini Bukan cuma menggunakan H, konsonan H tapi K ya. K Oke. gitu. Terus masih sama tadi ada kata menggabungkan kurang G, penggantian kurang G juga, menggunakan juga kurang G, terus dirontokkan juga kurang K, kurang imbuhan akhiran K. Dirontokkan, seharusnya K-nya 2 kali. Harusnya ya, karena kata dasarnya rontok. Oke ya. Nah, terus ini ada satu lagi, ini kata menaikkan, harusnya K-nya juga 2. Nah, itu ditulis 1 saja. Kalau menurut saya, yang saya lihat dalam sampel-sampel yang saya analisis, itu lebih banyak pada penulisan afiksasinya Pak, yang kurang hurufnya. Tidak bisa membedakan mana yang kata dasar, mana yang imbuhan. Dalam imbuhan itu kan ada yang di awal, ada yang di tengah, di akhir, di awal, dan di tengah. Itu dalam proses afiksasi. Kalau kata dasarnya itu seperti ini, menaikkan, kata dasarnya naik. Nah, harusnya kan ada ketambahan kan. Nah, K-nya malah bilang 1, seperti itu. Solusinya Anda berdasarkan masalah-masalah yang sudah ditemukan tadi, bagaimana agar nanti para penulis ini ketika menuliskan karya tulis ilmiahnya semakin baik lagi, menggunakan bahasa yang baku. Anda punya tidak tips-tipsnya, saran yang bisa digunakan oleh mereka akan menjadi lebih baik ke depan? Untuk saran saya, sebelum kita membuat suatu karya ilmiah, akan lebih baiknya itu disunting terlebih dahulu. Disunting itu dalam arti dalam hal tata bahasanya, walaupun dari segi substansi atau isinya sudah baik, tapi kalau dari tata bahasanya harus disunting lagi. Itu salah satu solusinya. Juga lebih update dalam hal KBBI, PWB itu juga. Terus yang ketiga, perbanyaklah referensi buku tata bahasa, karena ada banyak, salah satunya ya dari salah satu dosen di sini juga ada bukunya. Membuat buku itu juga bisa dijadikan pedoman gitu Pak. Ada lagi? Sudah, itu karena apa, sampelnya ada 3 yang saya temukan, sudah saya petakan, itu ejaannya ada 43 kesalahan. 43. Oke, terima kasih Mas Yusril. Ini merupakan salah satu mahasiswa yang bisa memberikan kita pencerahan, karena hasil penelitiannya ini bermanfaat untuk Anda ketika Anda sudah menuliskan karya tulis ilmiah atau sedang berproses penulisan karya tulis ilmiah seperti apa, agar nanti ke depan menjadi lebih baik. Jadi Mas Yusril ini mencari kesalahan dan tentunya akan memberikan solusi-solusi seperti tadi. Solusinya harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti KBBI, kemudian banyak referensi yang lain yang terbaru ya Mas ya. Sebelum dibuat karya ilmiah disunting terlebih dahulu. Ini proses-prosesnya harus diikuti. Jadi bahasa memang sangat penting ya. Bahasa sangat penting. Sudah diatur dalam undang-undang bahasa. Oke. Terima kasih Mas Yusril Isham Mahendra yang telah memberikan pencerahan mengenai kesalahan penulisan huruf konsonan. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Amin. Dan penulisan Anda semakin baik lagi ke depan. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.